Oke. Tahu nggak kenapa Yesus mengatakan itu? Kan semuanya udah. Kasihilah sesamamu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan. Kenapa Tuhan Yesus bisa mengatakan ya, jualah dan berilah kepada orang miskin? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Muji. Sunset tahu nggak? Tuhan Yesus lagi muji. Bukan. Bukan. Karena orang kaya ini pelit. Oh, gitu. Dia pelit. Makanya Tuhan Yesus nyuruh ini. Nah, nggak paham kan? Itulah. Makasih ya. Iya, jadi banyak orang yang tidak tahu ini ya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Kata orang muda itu ya. Kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti. Apalagi apa yang dia turuti ya? Dia tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibunya, mengasihi sesamamu. Tapi dia tidak pernah memberi. Paham? Ini ajaran yang benar. Gue lagi nggak bercanda. Ini Alkitab. Gue nggak akan mempermainkan Alkitab. Serius, gue nggak pernah mau mempermainkan Alkitab. Ya. Ini karena dia tidak pernah mau memberi. Makanya Yesus bilang, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah semua milikmu itu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, nah ini baru terungkap di sini ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda mendengar perkataan itu, ia sedih, pergi dan sedih. Kenapa? Karena banyak hartanya. Ini kenapa dia sedih? Orang memberi kok sedih? Artinya apa? Orang kaya ini melakukan semuanya, tapi dia kikir. Ya ikhlas gitu ya. Dia kikir. Tahu nggak kikir? Tahu. Dia membuat hal yang baik, tapi dia koret. Nah ini maksudnya ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Kenapa demikian? Karena di mana harta orang kaya itu berada, di situ hatinya. Kalau hati satu orang itu cuma satu, dan itu sudah tertuju kepada harta, mungkin nggak dia tertuju lagi kepada Tuhan? Enggak dong. Right? Berbagi kan? Ini ada ayatnya. Tidak mungkin ada seorang ya setia kepada Allah juga setia kepada mamon. Pada mamon, benar. Ada ayat lain yang mendukung pernyataan ini. Iya. Bentar. Makanya. Silakan. Gimana? Yang bilang ya kikir gergaji bukan itu saya. Ini kan di Lukas ya, di Lukas 16 kan? Ya. Barang Jadi siapa? maksud. Oke. Silakan. Kenapa, Pak? Barang siapa? Panjang sih. Ya, jadi makanya saya bilang ya, kita itu tidak nunggu kaya dulu untuk memberi. Nah, kalau kamu misalnya ketemu orang miskin di jalan, kasihlah berapapun yang kamu punya. Kamu tidak nunggu harus jadi seorang jutawan dulu, menjadi pengusaha dulu baru memberi. Ya, karena orang miskin itu lebih cenderung memberi dibandingkan orang kaya. Sebab apa? Sebab orang miskin mengetahui sekali bahwa dia berharap dari pemberian orang. Makanya saya bilang, kita itu kalau orang Kristen jangan nunggu kaya dulu baru memberi. Karena Tuhan Yesus ini nggak main-main ketika dia mengatakan apa? Lebih sukar bagi seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga daripada seekor unta. Gimana coba? Harusnya peluang unta masuk ke lubang jarum itu susah kan? Sangat kecil, betul nggak, Sunset? Ya. Makanya jangan pernah mengumpulkan harta di dunia ini. Ini juga ada ayatnya. Karena nggak akan menguasainya kan gitu ya rasanya. Karena di dunia ini ada karet, ada ngengat. Dan pencuri membobol itu semua ketika kamu tertidur.